Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Mercaeo, bab 43 semuanya kebohongan. Lucia Tong hampir digendong kembali ke kamar. Sepanjang jalan, semua pegawai yang membantu membawa koper menunduk tidak berani melihat wajah Gavin Gu yang muram. Saat manajer dan pegawai meletakkan koper dan keluar, mereka melihat raut wajah Gavin Gu, dengan jelas berkata, "Ceo Gu, suami istri bertengkar tidak bisa dihindari, melihat raut wajah Nyonya Gu, Anda pikirkan sendiri." Begitu pintu tertutup, Lucia Tong akhirnya meledak. "Kenapa memesan satu ruangan?" Gavin Gu teringat tatapan semua orang pada mereka saat dia di resepsionis mengatakan ingin satu ruangan, sambil mengatupkan bibir berkata, "Mana ada suami istri keluar liburan memesan dua ruangan? Lucu, mereka juga tidak tahu kita adalah suami istri. Siapa bilang?" Begitu Gavin Gu membuka mulut dia kalah. Lucia Tong dengan waspada bangkit dari sofa dan memelotoinya. "Kamu tidak mungkin memberitahu hubungan kita pada resepsionis saat memesan kamar bukan?" Gavin Gu segera tersenyum tak berbahaya. "Tidak, bagaimana mungkin?" Lucia Tong menghela napas lega, kembali duduk berkata. Keuntungan kamar besar adalah sofanya juga sangat besar. Saat bicara dia melihat ke arah Gavin Gu, maksudnya sudah sangat jelas. Mematikan lampu, Gavin Gu berbaring telentang di atas sofa, matanya menatap lurus lampu kristal, dia terus berpikir bagaimana bisa membuat pernikahan palsu ini menjadi kenyataan. Berpikir ke sana kemari. Gavin Gu merasa seharusnya jujur mengenai identitasnya terlebih dahulu, lebih baik besok memberitahu Olivia Jian dulu, memiliki lebih banyak sekutu, lebih banyak kesempatan menang. Berpikir seperti ini, dia akhirnya memiliki sedikit rasa mengantuk, tapi tidak mudah datang berlibur, bila tidur di sofa sedikit. Gavin Gu menegakkan tubuh, tatapannya terarah ke kamar utama. Walaupun hotel, namun spray dan selimut tidak berwarna putih, dekorasi kamar tidur sangat hangat. Seperti di dalam rumah. Lucia Tong langsung tertidur begitu berbaring, jelas-jelas yang menyetir dan membawa bahan bakar bukan dia, tapi tidurnya begitu pulas, mungkin karena di sekitar terlalu hening. Kasur sangat lunak. Namun selimut sangat nyaman. Dia masih bermimpi tidur seranjang dengan Olivia Jian, dia membenamkan wajah ke tubuh Olivia Jian, bahkan masih mencium sedikit wangi min yang menenangkan. Tunggu, bau ini. Lucia Tong dengan cepat membuka mata, sedikit cahaya matahari memancar masuk dari celah gorden yang tidak tertutup rapat sepenuhnya, memberi bayangan pada bulu mata Gavin Gu yang panjang. Sedangkan Lucia Tong saat ini sedang meringkuk di pelukan Gavin Gu, lengannya yang bertenaga memeluknya. Posisinya, ya, sangat mirip suami istri. Lucia Tong mengangkat tangan mencubit wajah Gavin Gu dengan keras, Gavin Gu membuka mata karena sakit. "Kenapa?" Lucia Tong melihatnya dengan dingin. "Aku masih ingin bertanya kamu ini kenapa?" Dia terduduk, menunjuk Gavin Gu, kembali menunjuk kasur. Gavin Gu seperti teringat, seakan tidak ada apa-apa berkata. "Mungkin kemarin malam terlalu lelah. Aku bila terlalu lelah mudah berjalan saat tidur." Lucia Tong tertawa. "Kalau begitu mohon hari ini kamu memberitahu semua kebiasaan burukmu padaku, agar aku juga memiliki persiapan menghadapinya." Gavin Gu tertawa kering, saat ini ponselnya di lemari kepala kasur berdering. Lucia Tong secara naluriah berencana melihatnya, Gavin Gu langsung mengambil ponsel dan keluar. Karena telepon dari Olivia Jian. Dia bersembunyi di balkon. Olivia Jian di ujung telepon sangat bersemangat. "Lucia, kami sudah tiba. Astaga, resor ini juga terlalu bagus. Sangat elegan dan kuno. Hei, ayo bicara, sekarang kalian ada di mana?" "Lucia." Gavin Gu berdeham berkata. "Nona Jian, Lucia sekarang masih belum bangun, bila kalian sudah datang, pergi mendaftar dulu." Olivia Jian di sana terdiam beberapa detik, selanjutnya tertawa. Setelah menutup telepon dan masuk, Gavin Gu baru menyadari Lucia Tong sudah tidak ada, bahkan tasnya juga ikut menghilang. Dia berpikir sebentar, dia segera mengerti untuk apa dia pergi.
Akhirnya dengan tenang dia menelepon manajer. Saat Lucia Tong pergi ke resepsionis berkata ingin memesan satu kamar lagi, dia mendengar suara Olivia Jian di belakangnya. Hai ya, Lucia. Kalian berdua kemarin malam. Bagaimana? Olivia Jian begitu maju langsung menempel, sambil bicara sambil memberi isyarat dengan matanya pada Lucia Tong. Lucia Tong mengernyit. Apa maksudmu? Olivia Jian menyenggolnya, tersenyum berkata. Jangan malu, di waktu ini meneleponmu, orang yang menjawab adalah Robert Xia, bila kalian berdua tidak berada satu kamar lalu apa? Lucia Tong semakin tidak mengerti. Kapan kamu meneleponku? 10 menit yang lalu. Olivia Jian melihat ke belakangnya, dengan suara kecil berkata, apa Robert Xia tidak datang? Apakah kemarin malam terlalu lelah? Saat Lucia Tong menunjukkan ekspresi kebingungan, ingin menanyakan apa yang terjadi, tiba-tiba dia mendengar resepsionis berkata. Maaf Nona Tong, kamar sudah dipesan semua. Apa? Lucia Tong terkejut, dia hanya berpikir mana ada hal yang begitu kebetulan, tentu saja dia juga tidak peduli lagi pada telepon Olivia Jian. Olivia Jian sibuk bertanya. Kalau begitu ada kamar yang kami pesan bukan? Sambil berkata, Olivia Jian menyodorkan kartu identitasnya. Resepsionis melihat, bergegas tersenyum berkata. Nona Jian, pesanan Anda adalah sebuah kamar presiden suite. Cek, sepertinya Robert Xia sangat setia. Olivia Jian merasa puas dengan aneh, dia masih bertanya kamar Lucia Tong besar tidak, pemandangannya indah tidak. Lucia Tong tidak menjawab, hanya bertanya. Teman yang kamu bawa, tidak mungkin Dr. Lan bukan? Olivia Jian tidak merasa tabu sedikitpun. Harus dia oke. Sekarang seharusnya sudah selesai memarkir mobil bukan? Sambil berkata, dia menoleh melihat ke arah luar. Resepsionis menyodorkan identitas dan kartu kamar pada Olivia Jian. Nona Jian, kartu kamar Anda. Lucia Tong satu langkah lebih awal merebut kartu kamar, berkata. Aku bertukar dengan Dr. Lan, aku sekamar denganmu. Ah, bukan. Olivia Jian mengejar langkah kaki Lucia Tong, kenapa? Lucia Tong tidak menoleh. Karena aku ingin sekamar denganmu. Olivia Jian mengejar. Lucia, aku dan kamu masih memiliki banyak waktu, namun bersama dengan Dr. Lan adalah kesempatan yang tidak bisa dilepaskan. Lucia Tong melihatnya dengan lucu. Kamu juga bisa menganggap hubunganmu dan Dr. Lan memiliki banyak waktu. Olivia Jian tidak menyerah. Begini tidak baik bukan? Kamu berkata Dr. Lan dan Robert Xia juga tidak kenal. Berada di perusahaan yang sama. Siapa bilang mereka tidak kenal? Lucia Tong berkata dengan benci, tidur bersama maka akan lebih kenal lagi. Pemeriksaan tubuh tahun depan, Dr. Lan pasti akan lebih cermat lagi. Hehe. Daniel Lan begitu datang mendengar ucapan Lucia Tong, dia tidak tahan ikut tertawa. 3 orang saling menyapa. Daniel Lan tidak tahan berkata. Tapi aku tidak suka tidur bersama pria, bagaimana? Lucia Tong berkata dengan santai. Itu tidak apa-apa, dia bisa tidur di sofa. Oh, dia teringat sesuatu, tapi dia punya penyakit tidur berjalan, kamu hati-hati sedikit. Daniel Lan mengernyit, dia tidak pernah mendengar Gai Fenggu punya penyakit tidur berjalan. Dia meletakkan koper Olivia Jian. Saat ketiganya pergi ke kamar Gavin Gu, mereka menyadari dia tidak ada. Lucia Tong meminta Olivia Jian membantu membereskan kopernya, sambil keluar menelepon Gavin Gu. Ternyata Gavin Gu pergi mencari mereka, hanya saja sayangnya tidak bertemu, dia berkata akan segera datang. Lucia Tong berpikir-pikir, merasa lebih baik meminta Olivia Jian membereskan kopernya dan ke sana, dia meminta Gavin Gu menunggu, dia akan menghampiri mencarinya. Gavin Gu menutup telepon, dia merasa ada yang mencurigakan, akhirnya menelepon Daniel Lan. Apa? Mengganti kamar. Banyaknya pencegahan tetaplah tidak dapat mencegah, bila tahu dari awal, dia tidak akan membawa Olivia Jian bersama. Gavin Gu sedikit menyesal, setelah menutup telepon dia berencana kembali menghentikan, namun tiba-tiba di belakangnya ada orang yang memanggilnya. Dia menoleh, melihat Mia Pei melambaikan tangan ke arah dirinya dan berlari menghampiri. Kakak ipar. Gavin Gu mengernyit. Mia Pei semakin bersemangat melihat raut wajahnya. Saat Bella Lu pergi menerima apartemen, Olivia Jian sedang membereskan pakaian untuk pergi berlibur,
dia melihat data resor, juga mendengar Lucia Tong kemarin izin cuti, akhirnya dia mengikuti. Kakak ipar, kenapa kamu juga ada di sini? Mia Pei melihat ke kiri, kanan, depan, belakang, aku dengar Lucia. Oh, kakakku dan seorang pria datang berlibur, apa jangan-jangan kamu datang untuk menangkap basah? Gavin Gu tersenyum dingin, setelah mengatakan permisi dia langsung pergi. Ah, Mia Pei ingin mengikuti, saat ini Bella Lu mengejar dari belakang. Mia, bukankah sudah berjanji akan menungguku di tempat semula? Mia Pei mengulurkan tangan menunjuk. Tidak disangka Gavin Gu juga datang. Kali ini ada adegan menarik untuk ditonton. Bella Lu melihat bayangan punggung Gavin Gu, baru teringat sesuatu, dengan sedikit bergumam berkata. Itu, ada hal yang aku lupa katakan padamu, orang yang bersama dengan Lucia Tong adalah Gavin Gu. Awalnya mereka mengira Lucia Tong sedang berselingkuh di luar tanpa memedulikan tunangannya. Namun setelah selanjutnya tahu orang itu adalah Gavin Gu, karena terlalu terkejut, Bella Lu melupakan hal ini. Mendengarnya bicara seperti ini, raut wajah Mia Pei berubah. Setelah sibuk seharian, ternyata Lucia Tong tidak selingkuh. Dia sedikit marah. Kenapa kamu tidak bicara lebih awal? Aku hanya tidak ingat apakah aku sudah memberitahu kamu atau tidak. Bella Lu terdiam sejenak. Kembali berkata, tapi Gavin Gu memberitahu Lucia Tong dia bernama Robert Xia. Lucia Tong sepertinya tidak tahu identitasnya. Robert Xia. Sekretaris Xia. Mia Pei membaca dengan suara kecil, ujung bibirnya mengeluarkan senyum dingin. Lucia Tong mencari di sepanjang jalan ke resepsionis namun tidak menemukan Gavin Gu. Manajer melihatnya, dengan ramah berkata. Aku melihat Tuan Xia kembali dari jalan itu. Lucia Tong berterima kasih lalu dengan langkah cepat mengejar, Gavin Gu tiba-tiba pergi, apakah dia menebak dia ingin berganti kamar? Tidak bisa, dia harus mencegahnya kembali. Berlari beberapa langkah. Dari jauh dia melihat Gavin Gu berdiri di sana. Seakan masih ada dua orang sedang bicara dengannya, Lucia Tong tidak peduli, dia berjalan lagi beberapa langkah, tiba-tiba menyadari dua wanita itu tak disangka adalah Mia Pei dan Bella Lu. Melihat rupa Mia Pei seakan sedang bicara dengan sangat gembira. Sedangkan Bella Lu saat mengangkat kepala melihat Lucia Tong yang sedang berjalan menghampiri di belakang Gavin Gu, tanpa sadar dia memberi isyarat pada Mia Pei. Mia Pei awalnya hanya ingin membuat Gavin Gu mengundang keluar Lucia Tong, namun tidak disangka Lucia Tong datang sendiri. Matanya berputar, segera mengganti rencananya, dia mengacungkan ibu jarinya pada Gavin Gu berkata. Kakak ipar, kamu benar-benar hebat. Benar juga, di dunia ini ada begitu banyak wanita yang ingin memanjat masuk dalam keluarga Gu, dengan identitasmu bagaimana bisa membuat orang lain sembarangan bercerai. Tapi cara membalas dendammu ini juga sangat hebat, menggunakan identitas sekretarismu untuk mendekatinya, takutnya sampai sekarang dia masih tidak tahu. Langkah kaki Lucia Tong terhenti. Gavin Gu membelakanginya, melihat lurus Mia Pei berkata. Aku peringati kamu, ucapan ini tidak boleh kamu katakan satu kata pun di hadapannya. Mia Pei tertawa mengangguk. Aku tahu, aku pasti tidak akan mengatakannya. Tentu saja kami menurut ucapan kakak ipar, Pace Corp kami juga mengandalkan dana dari kakak ipar baru bisa melewati kesulitan. Pace Corp sudah melewati kesulitan. Tangan Lucia Tong yang bergantung tanpa sadar sedikit bergetar. Dia mengira asal dia tidak menikah dengan Gavin Gu, Tommy Pei kali ini pasti mengalami kerugian besar, namun tidak disangka dia diam-diam, bahkan masa paling sulitnya sudah berlalu. Robert Xia, bukan, Gavin Gu. Ternyata dia adalah Gavin Gu. Semuanya palsu, dari awal sampai akhir dia hanyalah pion yang dimainkan di tangannya. Bab 44 kamu nomor 1. Langkah di kakinya seperti dipaku ke tanah. Air muka Lucia Tong sangat jelek. Semua suara, musik di sekitarnya menjadi pudar, dia hanya melihat bibir Mia Pei yang membuka dan menutup, sedangkan suaranya saat bicara sangat jelas melayang masuk ke dalam telinganya. Gavin Gu sedikit sebal ingin pergi, namun ditahan oleh Mia Pei. Dia semakin bersemangat bicara. Ayah mengundang kakak ipar datang ke rumah, bahkan berkata menyiapkan teh Longjing yang paling kamu sukai. Oh, kamu tenang saja,
Aku juga tidak akan memberitahu kakakku perihal kamu datang ke rumah, semuanya tetaplah kamu yang memutuskan. Hati Lucia Tong tenggelam, ternyata semua orang berada di dalam satu kapal yang sama, hanya dia seorang yang tidak tahu seperti seorang bodoh. Bila bukan karena Gavin Gu tiba-tiba buru-buru ingin menikahinya. Dia juga tidak akan terburu-buru mencari Robert Xia untuk menikah kilat. Dia masih merasa bangga dia membalas dendam pada keluarga Pei, namun tidak disangka ternyata dirinya yang merupakan orang bodoh yang masuk ke dalam perangkap orang lain. Dia berdiri melongo begitu saja, tidak tahu harus lari, atau maju ke depan menamparnya keras-keras. Karena jelas-jelas dia yang dengan bodohnya berinisiatif membuatnya marah. Gavin Gu di saat ini sudah tidak ingin mendengar Mia Pei banyak bicara lagi. Dia mengangkat kaki berencana pergi, Bella Lu kali ini baru berpura-pura melihat Lucia Tong, menunjuk ke belakang Gavin Gu. Kak Lucia. Gerakan Gavin Gu sedikit membeku. Mia Pei sangat gembira melihat keadaan menjadi kacau, dia berpura-pura terkejut dengan suara kecil berkata. Bagaimana kakak ipar? Kakak sepertinya mendengar semuanya. Maaf, aku tidak sengaja. Wajah Gavin Gu semakin muram lagi, dia hanya bodoh sesaat, tidak disangka dipermainkan oleh dua gadis ini. Mereka seharusnya sudah dari awal melihat Lucia Tong datang, mereka bekerja sama, tak disangka dia tidak menyadari dari awal. Bila enak didengar namanya liburan. Sebenarnya dia hanya takut Carson Lu mengatakan kenyataan jadi ingin mencari waktu berinisiatif jujur, tapi tidak disangka, akhirnya dia menemui keadaan yang lebih buruk dari Carson Lu mengatakannya. Gavin Gu menghirup napas dalam-dalam dan berbalik, dia berdiri di sana mengenakan sweater longgar selutut, sepasang matanya memerah, seperti menangis juga marah. Hati Gavin Gu sedikit kacau, perubahan yang tiba-tiba hampir membuatnya tidak memiliki persiapan, dia berjalan maju ingin menjelaskan, tidak disangka Lucia Tong berbalik dan pergi. Lucia, dia mengejar maju, Lucia Tong langsung berlari kecil. Mia Pei melihat bayangan mereka pergi dengan bangga, tos dengan Bella Lu. Bella Lu berkata kagum. Mia, tak disangka kemampuanmu berubah sesuai perubahan sangat hebat. Hasil kali ini tidak kecil, tidak sia-sia datang. Mia Pei tertawa sinis berkata. Aku masih frustrasi saat mengetahui Lucia Tong sembarangan mencari orang menikah kilat, bagaimana mungkin Gavin Gu tidak memiliki gerakan sedikitpun, bukankah pria paling tidak suka ditendang? Apalagi orang dengan identitas seperti dia. Tidak disangka, CEO Gu ini juga seorang yang tergila-gila. Adegan hari ini bisa dibilang membalas dendamku karena dia mundur dari pernikahan. Bella Lu mengacungkan ibu jari padanya, selanjutnya tatapannya kembali terarah ke arah Gavin Gu dan Lucia Tong pergi, tangannya yang lain tanpa sadar membentuk kepalan. Ibu kandungnya meninggal saat dia masih sangat kecil, dalam 20 tahun lebih, ibu di dalam kenangannya adalah Korizao. Hari itu Korizao menangis lama setelah kembali, dia bertanya begitu lama baru tahu dia bertemu dengan Gavin Gu, saat itu dia lebih membenci Gavin Gu. Ibu adalah miliknya dan kakaknya, tidak akan membagi cinta ibu pada Gavin Gu. Gavin Gu mengejar Lucia Tong sepanjang jalan, tidak peduli bagaimanapun dia tidak bersedia menghentikan langkah kakinya, tak berdaya dia hanya bisa menarik tangannya. Pergelangan tangannya sangat ramping, satu tangannya dapat melingkarinya. Lucia Tong tidak meronta, suaranya sangat dingin. Lepaskan. Dia tidak melepaskannya, hanya berkata. Sebenarnya dari awal aku tidak ingin menyembunyikan darimu. Kamu yang tidak suka dengan pernikahan yang diatur Tommy Pei untukmu. Kebetulan kamu salah paham mengira aku bermarga sia, jadi aku baru memanfaatkan rencana ini, tapi aku ingin mencari kesempatan untuk memberitahumu sendiri. Hei, Lucia Tong tidak dapat menahan tawa. Benar? Aku tahu aku bodoh, tidak perlu kamu katakan. Lucia, Gavin Gu mendekat satu langkah, matanya yang dalam melihat lurus dia, kamu tahu bukan itu maksudku, aku. Zenny Corp kembali memasukkan dana ke Pace Corp, apa kamu menyetujui hal ini? Lucia Tong bertanya langsung memotong ucapannya. Napas Gavin Gu sedikit sesak, hanya bisa mengangguk. Lucia Tong menertawakan dirinya. Aku mengira asal aku tidak menikah, Tommy Pei tidak akan mendapatkan dana untuk memutar uang, jadi aku bisa duduk melihat Pace Corp mengalami kekalahan besar. Gavin Gu dengan terkejut berkata. Aku tidak tahu hal ini.
Dia menyipitkan mata melihatnya tertawa. Kamu adalah CEO Guzenyi Corp, kamu ingin mencari tahu sesuatu namun tidak mendapatkannya. Alasan ini terlalu sepele bukan? Lucia Tong merasa sudah tidak perlu bicara lagi, dia mengibaskan tangannya, dia tidak melepaskannya. Dia langsung menundukkan kepala menggigit jarinya, dia tetap tidak melepaskannya. Masalah sampai sini, Gavin Gu baru menyadari dia sama sekali tidak punya jalan untuk menjelaskan. Dia setuju memberi dana pada Tommy Pei, tapi karena tidak ingin Tommy Pei menggunakan masalah pernikahan untuk mengikat Lucia Tong. Sedangkan dia mengira Lucia Tong mencarinya untuk menikah kilat adalah demi lepas dari pernikahan yang diatur oleh keluarganya untuknya, sesederhana itu. Dia sama sekali tidak mengira dia masih memiliki tujuan lain. Benar apa katanya, dia adalah Gavin Gu, ada hal apa yang tidak bisa dia cari tahu. Lucia Tong tetap tidak melepaskan gigitannya. Rasa sakit di 10 jari dan hatinya tidak membuat Gavin Gu melepaskan tangan, dia mengerti, bila dia melepaskannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjelaskan baik-baik lagi. Dia melihatnya sambil mengernyit. Aku tahu kamu tidak percaya dengan ucapanku sekarang, tapi kamu ingin bertanya apapun boleh, aku akan menjawab semuanya. Akhirnya, dia melepaskan gigitan, tidak meneruskan meronta, hanya menatap Gavin Gu berkata. Bila hari ini bukan Mia Pei yang mengatakannya, sebenarnya sampai kapan kamu ingin menyembunyikan dariku? Hari ini, paling lama besok aku akan memberitahukannya padamu. Gavin Gu tidak ragu sedikitpun, tatapannya jujur menatapnya. Tidak ada sedikitpun kerumitan di matanya yang hitam, begitu murni dan bersih. Di saat itu, Lucia Tong hampir akan percaya. Sedangkan telepon Olivia Jian dengan tidak memihak meneleponnya, menelepon ke ponsel Gavin Gu. Gavin Gu awalnya tidak berencana menjawab, namun digeser oleh tangan Lucia Tong yang terulur. Olivia Jian di ujung telepon mengeluh berkata, Lucia, kamu pergi kemana? Barang sudah dibereskan, kenapa kamu masih belum kembali? Belum selesai bicara, telepon sudah diputus oleh Gavin Gu. Lucia Tong mengangkat mata menatap mata Gavin Gu. Tiba-tiba dia teringat Olivia Jian berkata sebelumnya dia meneleponnya. Tapi tidak tahu kenapa Gavin Gu yang menjawab, saat itu dia tidak peduli, sekarang dipikir-pikir, tiba-tiba dia mengerti semuanya. Kamu meneruskan teleponku ke dalam ponselmu. Bukan kalimat bertanya, dia hanya dengan dingin mengatakan kenyataan ini di depan Gavin Gu. Awalnya ingin menjelaskan, akhirnya Gavin Gu membuka ponsel dan membuka sejarah menelepon, berkata. Benar, sebenarnya aku tidak ingin Carson Lu menghubungimu, karena aku ingin mengatakan sendiri kenyataannya padamu. Mengatakan sendiri, Lucia Tong sudah benar-benar tidak percaya, apa kamu yakin kamu bukannya ingin memikirkan cara untuk menyembunyikan seluruhnya? Mengundurkan diri, berlibur, bekerja di Zhenxiang Teknologi, satu demi satu, apakah demi mencegah CEO Lu menghubungiku? Apa ini semua bukan rencanamu? Lucia Tong teringat, Carson Lu beberapa kali hampir mengatakannya, namun dipotong oleh Gavin Gu. Bukankah dia sengaja menyembunyikannya? Mana ada sedikitpun maksud ingin jujur? Lucia, tutup mulutmu. Lucia Tong akhirnya meledak, dia mengulurkan tangan memegang Gavin Gu dengan bengis, jangan menggunakan trikmu itu lagi untuk menipuku. Geramannya ini membuat semua para turis di pinggir melihat kemari, ada orang yang mendekat seakan ingin menonton, tapi dengan cepat diusir oleh suara pegawai yang datang. Dengan cepat, di sini hanya tersisa dia dan Gavin Gu dua orang. Melihat ekspresi Lucia Tong yang tersadar, Gavin Gu tertegun. Semuanya berubah menjadi bukti yang paling tidak menguntungkan, semuanya terarah padanya. Benar saja, setelah tertawa dingin, Lucia Tong berkata. Resor juga asetmu. Resor apanya? Ini adalah penahanan rumahmu, agar membuat aku terpisah dari semua informasi. Apa karena aku ingin bercerai? Kamu begitu menyimpan dendam. Dengan bergetar dia mengacungkan ibu jarinya. Olivia Jian benar-benar salah bicara, bila dibandingkan denganmu aku termasuk apa, kemampuan CEO Gu mencelakai orang adalah nomor satu di dunia. Napas Gavin Gu membeku. Apa harus bicara begitu melukai orang? Lucia Tong menggertakkan gigi. Apa kamu tidak mendengarnya? Aku sedang memujimu. Lucia, Olivia Jian dan Daniel Lan berlari menghampiri.
Manajer yang meminta mereka datang untuk membujuk melerai mereka. Olivia Jian maju menerobos. Kenapa ini? Ah! Jari Gavin Gu penuh dengan darah, sedangkan pergelangan tangan Lucia Tong sudah ada lingkaran merah, dapat dilihat dia meronta hebat. Olivia Jian bergegas melepaskan tangan Gavin Gu. Haiya, sudah merah, apa kamu ingin memutuskan tangannya? Tangannya ini pernah patah tulang. Gavin Gu terkejut, akhirnya melepaskan tangan. Olivia Jian menarik Lucia Tong mundur beberapa langkah, dengan suara kecil bertanya. Tidak mungkin karena masalah bertukar kamar jadi bertengkar bukan? Lucia Tong melihat Gavin Gu dengan ekspresi jelek, berkata. Dia adalah Gavin Gu. Olivia Jian untuk sesaat tidak bereaksi, Robert Xia adalah Gavin Gu. Lucia Tong tidak bicara lagi, berbalik dengan langkah besar pergi. Lucia. Olivia Jian mengejarnya. Daniel Lan mengeluarkan sapu tangan membalut jari Gavin Gu yang mengeluarkan darah, mendorongnya berkata. Masih tidak mengejar. Gavin Gu berdiri tidak bergerak dengan melongo, sesaat kemudian, dia baru mendengar tawanya yang suram. Bila tahu bagaimana menjelaskan, aku sudah dari awal mengejar. Tidak bisa lari akibat dosa sendiri, itu sedang membicarakan aku bukan. Daniel Lan seketika mengerti. Ketahuan. Kalau begitu juga, tidak sampai seperti itu bukan. Gavin Gu tertawa mencibir, seakan tidak bersedia menjelaskan lebih banyak, dia berbalik berkata. Di sini tidak bisa memanggil taksi, biarkan mereka menyetir mobilmu. Mobilku. Daniel Lan masih ingin bertanya dengan jelas sebenarnya mobil yang dia setir sekarang, atau mobilnya yang disetir Gavin Gu, seketika, dia menyadari Gavin Gu sudah berjalan jauh. Sapu tangan yang digunakan untuk menghentikan pendarahan sekarang terjatuh di tanah, sepertinya dia sama sekali tidak menekan menggunakan tangan. Lucia Tong berjalan keluar resor. Olivia Jian mengikutinya dengan dekat, awalnya ingin berkata harus kembali dulu membereskan koper, tapi melihat rupa Lucia Tong, koper dan sebagainya sudah tidak penting. Langkah Lucia Tong sangat cepat. Pertama Noah Rong, lalu Gavin Gu, dia mengira dia sedang menggenggam takdir di tangannya sendiri, tidak disangka sekali demi sekali tetap ditipu begitu mengenaskan. Olivia Jian memanggilnya beberapa kali juga tidak mendengarnya menjawab. Saat berjalan sampai ke jalan yang bercabang, Lucia Tong tiba-tiba berhenti. Olivia Jian melihat ke depan dan belakang, mengernyit berkata. Di sini, tidak mudah memanggil taksi bukan? Dia menoleh, melihat Lucia Tong sudah menelepon, suaranya sedikit bergetar. CEO Lu, apa kamu bisa datang menjemputku? Bersambung.